Mobil listrik di Indonesia sebentar lagi akan memasuki fase baru. Kalau selama ini kita mengenal mobil listrik sebagai kendaraan masa depan yang ramah di kantong karena banyak potongan harga, ke depan ceritanya bisa berubah cukup drastis. Pasalnya, satu isu besar mulai ramai dibicarakan. Insentif mobil listrik kabarnya akan dikurangi, bahkan dihapus secara bertahap. Pertanyaannya sekarang sederhana, kenapa pemerintah mulai menarik rem? Dan apa dampaknya buat konsumen seperti kita? Daripada penasaran, yuk kita bahas secara pelan-pelan dan objektif. Selama beberapa tahun terakhir, mobil listrik di Indonesia bisa dibilang sangat dimanjakan. Ada insentif PPN yang ditanggung pemerintah, pembebasan pajak tertentu, sampai subsidi langsung yang bikin harga mobil listrik turun jauh dari harga aslinya. Tujuannya jelas. Pemerintah ingin masyarakat mau pindah dari mobil bensin ke mobil listrik, membangun kebiasaan baru, membentuk pasar, dan menarik pabrikan untuk masuk ke Indonesia. Dan dari sisi angka, hasilnya memang kelihatan. Mobil listrik dari Cina masuk deras, harga makin kompetitif. Showroom EV tumbuh di mana-mana. Nama-nama baru bermunculan dan langsung dapat perhatian besar. Tapi di titik ini, pemerintah mulai menilai satu hal penting. Kalau pasar sudah mulai berjalan sendiri, kalau masyarakat sudah mulai kenal mobil listrik, dan kalau pabrikan sudah punya pijakan, maka insentif seharusnya tidak selamanya ada. Karena insentif itu bukan tujuan akhir. Insentif cuman alat bantu di awal. Masalahnya pasar mobil listrik Indonesia belum sepenuhnya matang. Banyak konsumen membeli mobil listrik bukan karena benar-benar siap secara kebutuhan, tapi karena tergiur harga murah hasil insentif. Begitu insentif itu dikurangi atau dicabut, realitas langsung berubah. Harga mobil listrik otomatis naik. Yang tadinya di bawah 400 jutaan bisa melonjak puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Dan disinilah dampaknya mulai terasa. Dampak pertama, penjualan bisa melambat. Calon pembeli yang tadinya tinggal nambah dikit, sekarang jadi mikir ulang. Apalagi di kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Dampak kedua, brand EV murah akan kena paling keras karena kekuatan utama mereka selama ini adalah harga. Kalau harga naik, fitur saja tidak selalu cukup untuk mempertahankan minat konsumen. Dampak ketiga, mobil bensin dan hybrid bisa kembali terasa masuk akal secara harga, kepraktisan, jaringan bengkel, hingga nilai jual kembali mobil konvensional dan hybrid jadi kelihatan lebih rasional untuk banyak orang, belum lagi soal after sales, ketersediaan spare part, kekuatan jaringan layanan, dan ketahanan bisnis dari merek mobil listrik itu sendiri. Kita sudah belajar dari beberapa kasus sebelumnya bahwa tidak semua brand EV punya komitmen jangka panjang. Dengan ancaman insentif dikurangi atau dihapus, alam industri mobil listrik di Indonesia akan menjadi jauh lebih keras. Brand yang hanya mengandalkan harga murah dan promo besar akan mulai kesulitan bertahan. Sebaliknya, brand yang serius berinvestasi, membangun pabrik, membangun jaringan, dan memikirkan konsumen jangka panjang masih punya peluang besar untuk bertahan dan bahkan berkembang. Buat konsumen, situasi ini justru menjadi momen penting untuk berpikir lebih rasional. Beli mobil listrik jangan cuma lihat harga hari ini, tapi pikirkan 3-5 tahun ke depan. Kalau insentif benar-benar hilang, apakah harga jual bekasnya masih aman? Apakah spare part tetap tersedia? Apakah brandnya masih eksis? Karena mobil listrik bukan barang musiman, ini kendaraan jangka panjang. Jadi, penghapusan insentif bukan berarti mobil listrik gagal. Justru ini tanda bahwa industrinya sedang diuji kedewasaannya. Dan buat kita sebagai konsumen, ini waktunya untuk lebih cerdas, lebih kritis, dan tidak cuma ikut tren. Karena di dunia otomotif, yang terlihat murah hari ini, belum tentu murah di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kamu yang lagi mempertimbangkan beli mobil listrik.